Kenapa 20 Februari menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama peringati? Itu pertanyaan besarnya. Karena sebagian kita pasti bertanya-tanya, loh, kenapa hari ini ya, hari tanggal 20 itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi orang-orang Ahmadi? Nah, pertama yang ingin saya sampaikan nih, yang perlu kita bahas adalah ada sesuatu yang membedakan antara Ahmadiyah dengan kelompok Islam yang lain. Ya, ada sesuatu yang membedakan. Apa yang membedakan antara Ahmadiyah dengan NU atau antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah? Sama-sama kelompok Muslim, tapi ada suatu pembeda yang ini sangat signifikan. Apa itu? Adanya klaim kenabian. Ya. Ini perbedaan antara Ahmadiyah dengan kelompok yang lain itu adanya klaim kenabian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan? Kenapa? Ingat ya Bapak Ibu. Klaim kenabian ini mempunyai dua sisi, ya. Ada dua sisi. Yang pertama, ini sangat berbahaya jika klaim ini merupakan sebuah kedustaan. Nah, ingat ya. Kalau di dalam kelompok Islam yang lain nggak ada yang namanya klaim kenabian. Tidak ada satupun pendiri yang mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tidak ada itu. Ya kan ya? Sedangkan di Ahmadiyah ini ada. Dan ini menjadi sesuatu yang berbahaya jika itu berdusta. Ya, saya katakan lagi, jika itu berdusta. Di dalam surah Al-Haqqah, ya, ayat 45 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dul aqwil la akhazna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini berbahayanya. Barang siapa ya, sekiranya kamu ya mengada-ngadakan ya, mengatakan bahwa datang dari kami ya, alaina, bahwa kamu datang dari kami, artinya apa? Seseorang yang diutus. La akhazna minhu bil yamin, maka kami akan pegang ya dengan tangan kanan kami ya. Summa laqata'na minhul watin, kemudian pasti kami akan potong urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hazizin, dan dari antara kalian tak satu pun yang bisa mencegahnya. Jadi siapapun yang mengaku-ngaku datang dari kami ya, maksudnya itu adalah yang mengaku utusan Allah, maka konsekuensi dari pengakuan itu, padahal itu adalah kedustaan, summa laqata'na minhul watin, kami akan putus urat nadi. Jadi ini saya katakan sebagai sesuatu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Ketika itu kedustaan. Nah ya, satu sisi itu ya, satu sisi berbahaya jika itu dusta. Nah, sisi lainnya, kalau itu benar, maka konsekuensinya akan mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala. Di sini dikatakan surah Al-Mujadilah ayat 22, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Telah Allah tetapkan aku dan Rasulku pasti akan menang. Jadi ini merupakan dua sisi nih. Klaim kenabian ini jika itu dusta maka akan mati yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Tapi jika benar maka akan mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, nih, kalau ternyata benar, lalu mendapatkan dukungan dari Allah, apa bentuk dukungannya? Kita lihat ya. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursilu rasul. Dan tidak akan ya seorang manusia berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah kecuali dengan wahyu, dengan dibalik hijab, dibalik tirai, atau dengan mengirim seorang rasul. Jadi dukungan ketika seseorang ini ternyata benar, dukungannya adalah apa? Komunikasi, komunikasi dengan Allah. Itu dia dukungannya. Ya, dukungan seorang nabi yang datang ke dunia ini, maka yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah komunikasi. Itu adalah nilai plus. Ketika komunikasi terjalin ya antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, maka semuanya akan selesai. Ini adalah bentuk dukungan Allah. Ya. Sampai di sini paham ya? Paham nggak nih? Nah, ya. Jadi bentuk dukungan dari Allah Ta'ala kepada seseorang yang mengaku utusan Allah Ta'ala adalah komunikasi dengan Allah Ta'ala. Saya akan coba ke sini. Kelihatan? 1880, tahun 1880. Ini adalah tahun yang membuat nama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dikenal di tanah Hindustan. Kenapa dikenal? Karena beliau menerbitkan buku yang berjudul Barahin Ahmadiyah, jilid 1 dan 2. Kenapa kok cuma penerbitan tapi bisa bikin terkenal? Karena beliau mengadakan pembelaan yang besar-besaran untuk Islam. Ini diakui oleh banyak sekali ulama Islam. Ketika buku ini datang, maka respon dari terutama umat Islam, mereka merasa bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah melakukan sebuah pembelaan yang demikian besar bagi Islam. Karena sebelum tahun ini, Islam tanpa pembelaan. Apa keistimewaan Barahin Ahmadiyah? Nah, ini yang saya bilang. Nih, kita akan dari sini ya, dari komunikasi ini akan lari ke sini nih. Keistimewaan Barahin Ahmadiyah. Yang satu, penulisnya mempunyai akses komunikasi dengan Allah. Ini penting banget nih. Karena gini ya, Bapak Ibu. Ketika seseorang, nih misalnya saya nih, saya misalnya bisa melakukan komunikasi karena sudah dekat ya. Misalnya saya ke Mama Nunung nih. Mama, bulan depan Mama akan mendapatkan uang 1 miliar. Percaya nggak? Enggak kan ya? Enggak kan? Enggak, kenapa? Nah, masa sih gitu kan ya? Itu kan suatu kabar gaib ya, kabar gaib yang ditentukan hanya dengan apa? Dengan waktu. Nah, beliau ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau bisa ya mendapatkan ilham atau wahyu atau gambaran yang itu beliau umumkan kepada orang-orang dan itu terjadi. Ini ya yang saya bilang ya, dukungan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang diutus adalah komunikasi tadi. Nah, saya kasih contoh nih. Contoh yang pertama nih ya, nomor 1. Ketika hendak menerbitkan Barahin Ahmadiyah,
Ini bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu ya. Tahun 1880 tidak kayak sekarang menerbitkan buku. Kita nerbitin buku tinggal bayar, udah beres. Di sana enggak. Karena pada saat itu masih sangat sederhana, masih tulis tangan ya kan ya. Masih apa namanya, nyuruh katib ya, nyuruh katib, sekretaris gitu ya, nyuruh supaya ditulis. Nanti dikoreksi lagi. Jadi beliau menelaah, beliau menulis, ngoreksi juga, dan yang terakhir nyari dana. Dana untuk mencetak itu nggak murah. Sementara pada tahun ini beliau belum punya pengikut sama sekali. Nggak punya pengikut. Karena benar-benar muncul hanya untuk mengadakan pembelaan aja gitu ya. Beliau muncul cuma untuk mengadakan, belum ada Ahmadiyah. Ahmadiyah di sini nih. Ya. Ahmadiyah baru ada tahun 1889. Dan beliau memulai pembelaan Islam 1880. Ya. Nah, ketika ini susah nyari dana, beliau membuat sebuah selebaran. Selebaran pertama itu tidak ada yang menghiraukan. Kenapa? Umat Islam itu sudah demikian tenggelam ke dalam suatu pembelaan yang tidak memiliki substansi. Ya. Sehingga apa? Ketika ini diumumkan ya bahwa buku Barahin Ahmadiyah mempunyai argumentasi dan isi yang luar biasa, mereka nggak tertarik. Nah, pada selebaran yang kedua, beliau sebelum itu mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Nih bunyinya. Huzi ilaika bijiz'in nakhla tusakit alaika rutebanan janinya. Ya. Goyangkanlah pelepah kurma ya, pelepah kurma oleh engkau, maka akan turun ya kepada engkau kurma yang segar. Ilham ini beliau tulis di dalam selebaran. Dan ketika ini disebarkan, maka yang terjadi adalah uang itu turun demikian derasnya. Sampai apa? Diterbitkanlah Barahin Ahmadiyah. Yang kedua, ini yang lebih aneh lagi. Dan ini beliau tulis ya di dalam buku tersebut. Dalam suatu ilham disebutkan ini nih. Abdullah Khan, daerah Ismail Khan ya, dalam bahasa Urdu. Ilham ini disampaikan ya, ini disampaikan kepada orang-orang nih. Yang ini Islam, yang ini Hindu. Saya dapat ilham ini, ya kan ya. Nah, saya dapat ilham ini, maka nanti Barahin Ahmadiyah akan mendapatkan dana untuk penerbitannya. Disampaikan sebelum adanya uang. Nah, yang ini lebih aneh lagi. Beliau mendapatkan wahyu tentang ini, Abdullah Khan, daerah Ismail Khan. Disampaikan kepada 3 orang Hindu. Ya. Lala Sarampat, Lala Mulawamal, dan Bashandas. Nah, disampaikan nih kedua orang ini, ketiga orang ini, bahwa nanti akan ada uang yang dikirim atas nama Abdullah Khan. Nah, satu orang yang namanya Bashandas, dia pengen ngebuktiin ya bahwa ilham ini benar nggak. Akhirnya dia bilang kepada Hazrat Masih Maud ya, saya yang akan ke kantor pos ya. Saya yang akan ke kantor pos dan saya akan cek ya, benar nggak ada uang yang dikirim atas nama Abdullah Khan. Nah, datanglah dia ke kantor pos. Saat itu ada 3 orang yang jaga, dan 3 orang itu semuanya agama Hindu. Langsung ditanya ya, apakah hari ini ada yang mengirim uang atas nama Abdullah Khan? 3 orang ini menjawab. Pas dicek, oh iya, hari ini ada yang mengirim uang atas nama Abdullah Khan. Dia langsung bingung kan ya.
langsung bingung, langsung mencari Hazrat Masih Maud. Ya, wahai Mirza Syahid, katanya, hari ini benar ada yang ngirim uang ke kamu, gitu ya. Kenapa bisa, kata dia kan, gitu. Heran dia, kenapa bisa? Hazrat Masih Maud sampaikan sederhana aja, itulah Tuhan Islam yang maha perkasa, maha gagah, yang orang Hindu tuh tidak tahu sama sekali. Kata Hazrat Masih Maud seperti itu. Nah, ini membuktikan, ya, ini salah satu yang membuat menarik buku Barahin Ahmadiyah adalah bagaimana ilham-ilham ini disampaikan secara luas kepada orang-orang dan terbukti benar. Ini yang membuat geger satu Hindustan, ya. Ada orang ngasih kabar, gitu ya, terkait dengan banyak hal, salah satunya tentang ini, Pandit, ya, Swami Dayanan, ya. Dayanan. Nah, Pandit Swami Dayanan ini salah seorang tokoh Arya Samaj, ya. Dalam tempo 3 bulan, Pandit Swami Dayanan akan meninggal. Itu ilham yang beliau dapat itu tuh. Dan ini disampaikan kepada 2 orang ini nih. 2 orang Hindu. Dan banyak orang Islam, karena ini adalah musuh, ya, dianggap sebagai musuh Islam, ya, karena sering menghina Rasulullah ini nih, yang namanya Pandit Swami Dayanan, ya, Saraswati. Nah, banyak orang Islam yang ketika Hazrat Masih Maud, ya, menubuatkan bahwa dia akan meninggal dalam tempo 3 bulan, itu nunggu-nunggu, ini benar nggak nih, ya, infonya nih? Rupanya benar. Bulan Agustus 1883, Agustus 1883 itu dapat wahyu, ya. Terus September jatuh sakit, Oktober meninggal, dan meninggalnya diracun. Ini yang membuat istimewa. Ya, kenapa? Ada orang bisa ngabarin gitu sesuatu yang belum terjadi. Nah, yang kedua adalah argumentasi yang tak terbantahkan. Saking pedenya nih Hazrat Masih Maud, beliau ngasih hadiah nggak kira-kira. Bagi siapapun yang bisa menjawab, ya, ini dimulai dari ini nih. Setengah, ya kan, ya. Setengah nggak bisa, ya udah 1/3. 1/3 nggak bisa, ya udah 1/5. Bagi siapapun yang bisa menjawab buku beliau 1/5 aja dikasih 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Ini tahun 1880. Tahun sekarang 2,3 miliar rupiah. Rupiahnya 440 miliar. Ini aset beliau semuanya di Kadian. Kenapa beliau banyak banget, ya, asetnya? Karena bapaknya tuan tanah, ya. Makanya beliau berani. Ayo, siapa yang berani menjawab? 440 miliar. Nah, oke. Yang selanjutnya, ya. Ketika ini diterbitkan, maka efek yang terjadi adalah nih, 1, Islam mendapatkan pembelaan luar biasa. Indikatornya apa? Ini pembelian buku Barahin Ahmadiyah besar-besaran. Orang-orang yang tadinya acuh, ya, nggak peduli lah, gitu ya, mau Islam dibela kayak gimana. Tapi tiba-tiba orang-orang jadi banyak yang membeli buku Barahin Ahmadiyah. Yang kedua, mulai banyak orang yang mengenal Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan ingin berjumpa. Ya. Ini efeknya. Nah, tahun 1882 penerbitan Barahin Ahmadiyah jilid 3. Nah, 1884 jilid yang keempat.
makin banyak jilid yang diterbitkan, itu makin geger satu Hindustan. Nah, ini nih, saya ingin setelah tahun 1884, Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau membuat sebuah selebaran. Beliau membuat sebuah selebaran. Ini selebaran ini nih yang bikin geger, ya. Sudah dibikin geger Barahin Ahmadiyah sampai jilid 4, selebaran ini malah bikin tambah geger. Kenapa geger? Beliau menulis, ya, di dalam selebaran tersebut, satu, fakta bahwa Islam, fakta hanya Islam, agama yang Tuhan ridhoi. Itu, ya, apa namanya, klaim yang sangat tegas, klaim yang sangat berani. Ya. Nah, yang kedua, hanya Al-Quran, kitab suci yang terjaga oleh Tuhan. Itu klaim yang kedua. Dan ini disampaikan dalam bahasa Urdu dan Inggris kepada pemuka agama. Bayangin itu. Kepada para pemuka agama, kepada para tokoh-tokoh, dan orang-orang pada umumnya, ini disampaikan. Satu selebaran yang isinya 3 hal. Tadi, ya, agama Islam, agama yang diridhoi. Yang kedua, Al-Quran yang dijaga. Nah, yang ketiga nih, jika kalian ragu terhadap 2 hal tersebut, maka silahkan datang ke Kadian. Tinggal bersama saya selama 1 tahun. Nanti akomodasinya saya sediain, konsumsinya saya sediain, dan beliau kasih kompensasi. Ini yang luar biasanya. Dikasih kompensasi sebulan 200 rupiah. Kalau selama 1 tahun itu kalian tidak mendapatkan, ya, apa namanya itu, gambaran mengenai Tuhan yang Maha Hidup, maka saya akan mengganti sebagai apa namanya, kompensasi, ya, atas waktu kalian yang terbuang percuma 200 rupiah. Berapa kalau dirupiahkan? Ini sekitar puluhan juta, ya. Berani. Dan ketika ini diajukan, yang datang ke Kadian adalah orang-orang yang benar-benar mau mencari kebenaran. Tapi para pemuka agama seperti Pandit Swami Dayanand, ya, dan banyak lagi, ya, mereka tidak mau. Karena apa? Kenapa ini menjadi sesuatu yang apa namanya, yang sangat-sangat mengganggu dunia keagamaan? 2 ini nih, ya. 2 hal ini tidak menjadi, ya, tidak menjadi apa namanya, sarana dakwah, ya, sarana dakwah kelompok-kelompok yang di luar Islam. Nah, jadi ketika selebaran ini disebarkan, ya, yang terjadi setelah itu adalah, ya, pada tahun 1884 itu gelombang manusia datang ke Kadian untuk bertemu dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan ingin mencari tahu kebenarannya. Jadi benar nggak sih apa namanya, wahyu-wahyu yang beliau terima, kabar-kabar yang beliau terima, lalu terbukti. Nah, ini orang-orang mau datang ke sana. Nah, di tengah-tengah, ya, ini di tengah-tengah menuju 1886, ini kan gelombang orang-orang yang ingin mencari tahu tuh demikian banyaknya, ya. Begitu juga orang-orang yang makin menentang tuh demikian banyak. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau merenung, sepertinya beliau harus melakukan suatu halwat yang disebut cila nih.
Cila itu adalah menyendiri, ya. Menyendiri selama 40 hari 40 malam. Ya, tidak berhubungan dengan dengan manusia. Nah, beliau berpikiran untuk melakukan khalwat supaya apa? Supaya apa? Kegelisahan, ya, Bapak Ibu. Beliau makin gelisah karena demikian banyak gelombang orang yang ingin mencari tahu tentang kebenaran, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hujan, ya, hujan hujan wahyu, hujan ilham, ya, hujan nubuatan, kebenaran itu makin Allah tampakkan dengan sangat jelas. Nah, makanya beliau melakukan ini nih. Saya harus mengadakan khalwat. Ya, supaya apa? Supaya makin terbuka lagi pintu-pintu komunikasi dengan Allah Ta'ala. Karena ini sudah tidak bisa dibendung gitu ya. Bagaimana ini sudah nih ya, dari tahun 1880 ini, bahkan sebelum ini ya, itu pintu komunikasi itu nggak bisa terbendung. Saking bagaimana Allah Ta'ala memang sudah memilih Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai orang yang dijadikan, ya, kepanjang tanganan Tuhan. Nah itu dia. Nah akhirnya beliau pada tahun 1886 mengadakan khalwat di kota yang bernama Hoshiarpur. Nah disinilah selama 40 hari turunlah sebuah wahyu. Ini saya baca ya ini. Baca bukunya. Bunyinya seperti ini ya. Ini banyak panjang ya. Panjang banget ya. Tapi saya baca pas di anaknya, putra yang dijanjikan. Bergembiralah karena seorang laki-laki tampan dan suci akan dianugerahkan laksana tamu kamu, namanya Immanuel dan juga Basir. Ia telah dianugerahi dengan suatu ruh suci dan dia akan bebas dari segala ketidakbersihan. Ia adalah nur Allah. Berberkatlah dia yang datang dari langit. Ia akan disertai oleh karunia yang datang bersamanya. Ia mempunyai sifat keagungan, kebesaran, dan kemakmuran, dan lain sebagainya. Ini dalam posisi beliau belum punya anak. Ya. Beliau dapat wahyu di tahun ini, belum punya anak. Anak beliau baru lahir ya pada tahun ya sekitar ini ya. 1889. Karena khalifah yang kedua itu tahun 1889. Belum ada anak yang lahir. Dan itu jelas banget ya. Anaknya itu ya, spesifikasinya tuh jelas banget. Jadi kalau kita mau simpulkan ya, ini kalau kita mau simpulkan nih sampai ke tahun 1886 ini adalah rentetan bagaimana dukungan Allah. Di sini didukung, di sini didukung, di sini didukung. Jadi memang semuanya merupakan rentetan bagaimana Allah Ta'ala ini ingin mendukung suatu gerakan yang tadi saya bilang. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesusah apapun caranya, sesulit apapun kondisinya, janji ini bakal tetap berjalan. Makanya ketika 20 Februari diumumkan mengenai nubuatan tadi, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi jemaat. Karena apa? Ya ini nih, ya. Bagaimana ini merupakan sebuah kesinambungan dukungan Allah Ta'ala ini. Jadi kita ngomongin Muslim Maud, ya ngomongin masalah Muslim Maud kenapa penting? Karena kita menjadi flashback bahwa jemaat Ahmadiyah itu berdiri di atas suatu dukungan dari tangan gaib Allah. Ini yang bukan masalah ini adalah Hazrat Mirza ya Bashiruddin Mahmud Ahmad.
Beliau anak anak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau khalifah yang bukan. Tapi ini kalau kita lihat pondasinya yang kayak gini nih, pondasi jemaat. Pondasi jemaat berdiri di atas dua sisi ya, dua sisi ini ya. Kalau ini adalah dusta, maka hancur. Tapi kalau ini benar, maka dukungan yang akan didapat. Dan ini dukungannya. Ini apalagi saya mau menyimpulkan apa lagi kalau ini bukan dukungan, apalagi yang mau kita simpulkan dari semua ini. Makanya ketika kita berbicara 20 Februari, berbicara Hari Muslim Maut, ya ini adalah hari bagaimana Allah Ta'ala membuat sebuah kabar suka yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena kalau yang ini terkait dengan Hazrat Masih Maut kan, tapi ketika yang ini merupakan kabar gaib dan sekaligus janji Allah Ta'ala, kamu gak usah khawatir. Seolah-olah mau ngomong kayak gini kepada Hazrat Masih Maut, wahai Mirza Ghulam Ahmad, kamu gak usah khawatir. Ya, dengan bagaimana nanti perjalanan jemaat kamu. Karena nanti akan ada seorang anak yang meneruskan misi kamu. Itu sebenarnya. Pesannya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, 51 tahun ya, masa kekhalifahan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, ya tidak lain ini. Ini adalah bukti bahwa bagaimana dukungan Allah Ta'ala jauh sebelum beliau menjadi khalifah, ini sudah ada. Jadi beliau hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh ayahanda beliau. Itu sebenarnya inti dari Hari Muslim Maut seperti apa. Tapi basicnya adalah ini. Basicnya kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena ini adalah gambaran dari penzahiran dukungan Allah Ta'ala kepada siapa? Bukan kepada jemaat. Bukan ini. Kita bukan ngomongin jemaat. Karena jemaat ini 1889. Baru ditentang itu 1891. Ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengumumkan kepada dunia bahwa Nabi Isa sudah wafat. Ini baru ditentang nih. 1891. Tapi perjuangan beliau yang paling besar dimulai dari 1880. Untuk siapa? Pertanyaannya. Untuk Islam dan Hazrat Muhammad Rasulullah SAW. Karena Barahin Ahmadiyah ini adalah argumentasi untuk membuktikan kesucian Nabi Muhammad SAW. Barahin Ahmadiyah. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan untuk Islam. Cuma di tengah jalan Allah menghendaki bahwa beliau harus membuat suatu jemaah. Bukan beliau yang pengen. Bapak ibu-ibu ya. Bukan beliau yang pengen. Karena yang beliau pengen mah cuma ini aja nih ya. Ini rencananya, ini kan jilid 4 ya. Barahin Ahmadiyah jilid 4, mana jilid 4? Tadinya mau 50 jilid loh. Tadinya mau dibuat 50 jilid. Tapi karena di sini beliau harus menjalankan skenario dari Allah Ta'ala, harus membuat suatu jamaah baru. Lalu dapat wahyu bahwa Nabi Isa sudah wafat. Dapat wahyu lagi beliau adalah Nabi Isa itu sendiri gitu. Nah, maka fokus beliau adalah ya seperti sekarang inilah kita ini gitu. Jadi sebelumnya beliau pemahamannya sama kayak Islam umum. Nabi Isa masih hidup di langit ya. Terus lagi sholat masih di belakang orang pada umumnya, memperjuangkan Islam pada umumnya. Bahkan
yang dulunya sahabat beliau, seorang ahli hadis, ya, Maulvi Muhammad Husain Batawi, itu merupakan sahabat, ya, sahabat. Dan ketika ini diterbitkan, yang paling memuji mengenai Barahin Ahmadiyah itu adalah Maulvi Muhammad Husain Batawi. Ini ada bukunya. Cuma di kemudian hari, karena beliau mempunyai pandangan yang berbeda, ya, yang semua ini datang dari Allah, bukan dari diri beliau sendiri. Hampir semua ulama menyatakan beliau sebagai kafir, gitu kan. Nah, itu. Jadi saya ingin kembali ke basic dulu ini. Ke basic kita dulu, baru kita bisa melihat, oh, rupanya ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita lihat sejarah ke belakang ini seperti apa. Ya. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu pahami, ya. Karena untuk mempelajari suatu peringatan harus dilihat sejarahnya dulu. Jangan cuma hiruk pikuknya saja, ya, lomba-lomba, ya kan, ya. Terus lagi makan-makan, terus ya pernak-perniknya itu. Tapi bagaimana ini, ya, jas merah, ya. Jangan pernah lupakan sejarah. Dari sejarah inilah kita bisa mendapatkan suatu perenungan bahwa, oh, kalau dikaji, dalam banget ya pesannya berarti. Artinya apa pesannya? Pertama, pesannya adalah jemaat ini benar apa salah? Kalau dilihat dari dua ini, kalau salah ya udah pasti hancur, ya, ya kan, ya. Sementara ini udah 135 tahun nggak hancur-hancur. Kalau benar berarti ada dukungan Allah Taala di situ. Ini yang harus menjadi bahan renungan kita. Kalau jemaat ini mendapatkan dukungan, berarti jalan-jalan menuju pertolongan, ya. Jalan-jalan menuju pertolongan, saya bilang pertolongan, ya. Pertolongan itu bisa sifatnya jamaah, ya, kita berjamaah maupun individu. Itu udah pasti. Karena apa? Di Bahtera, kita hidup di Bahtera sekarang. Jadi itu, ya, yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala kita, ya, wawasan kita, sehingga apa? Kita tahu, oh, ini dirayakan, diperingati tiap tahun itu mempunyai makna yang demikian dalam.